Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini anak-anak hebat Ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Ini untuk pertama kalinya kita belajar dalam jaringan ya nak ya. Semoga nanti kita bisa lancar sampai akhir pembelajaran. Sekarang sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba Ibu minta tolong Arya. Tolong pimpin doa Arya. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Seperti biasa dan tidak pernah bosan-bosannya, Ibu selalu mengingatkan kepada anak-anak Ibu semuanya, selama masa pandemi ini, kita harus menjaga 5M. Apa saja? Yang pertama mencuci apa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Terus apa lagi? Menjauhi kerumunan. Setelah itu membatasi mobilitas. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau anak Ibu menyanyikan lagu nasional. Untuk kali ini karena kita belajarnya daring, Ibu minta salah satu dari kalian, Zahwa, tolong Zahwa nyanyikan lagu Indonesia Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusantara. Ya, terima kasih Zahwa. Kalian ingat ya, bulan ini bulan apa? Agustus. Ya, apa yang terjadi di bulan Agustus terhadap bangsa Indonesia? Hari kemerdekaan Indonesia. Iya, Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena itu bulan ini merupakan bulan yang sangat membahagiakan bagi negara kita. Karena pada bulan ini Indonesia merdeka tepatnya 17 Agustus tahun 1945. Sekarang Ibu mau mengabsen kalian. Karena ini pertama kalinya kita menggunakan aplikasi, Ibu akan kirim linknya di chat. Nanti kalian baca kolom chat ya. Nih. Wow. Anak-anak hebat Ibu sudah bisa menggunakan sekarang yang namanya aplikasi absen online. Semangat. Yang belum absen, tolong absen. Anak-anak Ibu masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Apa itu? Apa pembelajaran kita? Organ gerak hewan. Organ gerak hewan, vertebrata yang punya tulang belakang, yaitu terdiri dari. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bacakan tujuannya ya. Yang pertama, nanti anak Ibu mengamati tayangan slide PowerPoint tentang fungsi alat gerak hewan vertebrata. Nanti kalian dapat menemukan fungsi alat gerak hewan avertebrata dengan tepat. Kemudian, kita akan bertanya jawab tentang fungsi alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Nanti kalian dapat membandingkan ciri-ciri fungsi alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata dengan baik. Kemudian nanti Ibu akan punya suatu bacaan yang berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Setelah itu nanti kalian dapat menentukan ide pokok dalam bacaan teks dan menjadi sebuah paragraf secara runtut. Kemudian kita akan bertanya jawab tentang siput bukanlah hewan lemah. Nanti kalian dapat menguraikan ide pokok dalam bacaan teks tersebut menjadi sebuah paragraf secara runtut. Kemudian kita akan mengamati contoh hewan avertebrata dari plastisin. Nanti Ibu akan tayangkan cara pembuatannya. Terus kita akan bersama-sama membuat alat gerak sederhana nanti dari plastisin dengan baik.
Kemudian setelah membaca teks, nanti kalian dapat mengembangkan ide pokok dalam bacaan tersebut menjadi suatu paragraf. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu seperti biasa punya kata-kata motivasi. Yang pertama yaitu, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan. Nih, ini pembelajaran kita hari ini. Apa tadi Ibu bilang pelajaran kita hari ini? Hewan vertebrata. Iya, hewan avertebrata. Hewan avertebrata sering juga disebut dengan hewan invertebrata, sama itu artinya. Artinya adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Iya, kalau kemarin pelajaran kita tentang vertebrata, yaitu hewan yang punya tulang punggung. Iya, kalau ubur-ubur mengambil air ke dalam otot mereka, kemudian menyemprotkannya keluar dari belakang tubuh mereka. Selain itu, ubur-ubur juga bergerak dengan cara melayang pada arus air. Jadi, ciri-ciri hewan avertebrata. Yang pertama, hewan avertebrata tidak memiliki tulang endoskeleton yang keras. Yang kedua, kelompok hewan avertebrata adalah organisme multiselular atau terdiri dari kepala, badan, dan pasang alat gerak. Yang kedua, beberapa spesies mempunyai ekosistem pencernaan. Yang ketiga, sekarang kita kerjakan LKPD 1 yang udah Ibu bentar lagi Ibu kirim di chat Zoom meeting. Setelah itu juga Ibu sudah kirimkan di grup WA kalian ya. Sekarang coba dibuka. Sekarang Ibu minta tolong Mia coba bacakan hasil LKPD 1-nya Mia. karakteristik kelinci 1, vertebrata. 2, berakar. 3, kelinci melompat. 4, dipenuhi bulu halus. Yang kelima, bertulang belakang. Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran kita yang kedua, kita akan melakukan ice breaking dulu. Tepuk semangat, masih ingat kan? Udah, 1, 2, 3. Cepat, 1, ingat. Kita hari ini akan membuat model sederhana hewan avertebrata. Coba kalian keluarkan yang sudah Ibu bilang siapkan kemarin. Coba kalian keluarkan plastisin dan lidi, habis itu gunting. Cepat keluarkan sayang, keluarkan. Kita bikin dulu pola yang pertama. Bikin pola yang pertama. Getsa, bikin Getsa. Sekarang Ibu mau lihat Zahwa, coba tayangkan ke kamera Zahwa. Buka mic-nya juga Zahwa. Bilang ke teman-teman, teman-teman ini presentasi saya. Mana Zahwa? Teman-teman, ini dia plastisin yang sudah saya buat yang bergambar siput. Ya, pintar sekali Zahwa. Tepuk tangan untuk Zahwa dan tepuk tangan untuk semua kita yang sudah hebat-hebat membuat organ gerak hewan avertebrata dari plastisin. Tepuk tangan dulu. Nanti Ibu minta ya foto-fotonya dikirimkan ke grup kita ya. Foto-foto plastisin organ gerak hewan avertebrata dari plastisin.
Ibu punya suatu bacaan. Siapa yang bisa membacakannya? Siapa yang bisa? Siput bukanlah hewan yang lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Ini ide pokoknya, siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Sedangkan kalimat pengembangnya, setelah kalimat ini namanya kalimat pengembang. Selain dari kalimat ide. Nih, LKPD 2-nya ya sayang ya. Kalian bikin nama lengkap dulu. Setelah itu kelas. Itu di sana nanti ada bacaan kan? Kalian baca baik-baik dulu bacaannya. Setelah itu kalian ketikkan ide pokoknya dengan kalimat pengembangnya. Alhamdulillah, sekarang Ibu mau tahu daya serap kalian terhadap materi yang sudah Ibu berikan tadi. Kita akan mengerjakan tes formatif. Ibu akan bagikan linknya. Ibu akan bagikan linknya di kolom chat. Nanti kalian baca ya. Nah, kalian isi nama lengkap, kelas. Setelah itu akan muncul, setelah kalian next akan muncul soal-soal tes formatifnya. Kalian tinggal klik yang mana jawaban yang kalian anggap paling benar. Udah hebat-hebat sekali anak-anak ibu semua. Kita tadi sudah menggunakan aplikasi absen, menggunakan aplikasi, setelah itu LKPD 1, LKPD 2. Sekarang anak-anak ibu juga sudah bisa mengerjakan tes formatif menggunakan aplikasi. Sekarang Ibu mau bertanya jawab tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja materi pembelajaran kita hari ini? Bulan pelajaran kita hari ini adalah hewan vertebrata tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewannya adalah ubur-ubur, siput, belalang, dan cacing. Dan ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Iya, pintar sekali Zahwa. Tepuk tangan untuk Zahwa. Ya, itu tadi adalah kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu hewan avertebrata. Contohnya apa saja tadi? Yang pertama? Siput. Ya, apa lagi? Cacing, belalang, ubur-ubur. Terus perbandingannya organ geraknya dengan organ gerak hewan vertebrata apa? Kalau vertebrata tidak memiliki tulang belakang, sedangkan hewan vertebrata. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah berjalan dengan lancar. Sinyalnya juga bagus ya hari ini. Semua anak-anak ibu bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Untuk mengucapkan rasa syukur kita sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau dulu kita semua berdoa. Arya, tolong pimpin doa Arya. Sarah. Senang Bu. Ya. Kalila, gimana perasaannya? Senang. Getsa, gimana perasaannya setelah kita selesai belajar daring? Nesya? Senang Bu. Senang.